yang sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang akan memimpin doanya? Oh, Nasrul. Oke, baik. Silahkan Nasrul. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nasrul. Ya. Setelah berdoa, Ibu akan mengecek presisi kehadiran. Apakah hadir semua di kelas ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang akan memimpin? Bisa angkat tangan. Afra, silakan maju. Ayo semuanya berdiri ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah padaku, di sanalah aku berdiri, dari baju ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsakan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidupkan kita negeriku, bangsaku rakyatku semuanya, bangsa jiwa yang bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang berjiwa. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Afra. Silakan kembali ke tempat. Sebelum duduk, silakan cek kerapian seragam kalian. Sudah rapi. Oke, silakan cek bawah apakah ada sampah. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, Nasrul. Ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan Ibu guru akan meningkatkan rasa kegiatan literasi kepada kalian. Sekarang silakan buka buku paket kalian halaman 24. Halaman 24. Sudah semua? Di situ ada bacaan apa? Semut dan belalang. Oke. Judul bacaannya Semut dan Belalang. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca bacaan cerita Semut dan Belalang. Silakan dibaca terlebih dahulu. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai membacanya? Sudah. Oke. Setelah kalian membaca, Ibu akan menanyakan kepada kalian, apa sih judul bacaan yang sudah kalian baca tadi? Semut dan belalang. Ya, kamu? Semut dan belalang. Oke, benar sekali. Selanjutnya, siapa sih tokoh utama dari bacaan tadi? Semut dan belalang. Semut dan belalang, semut dan belalang. Benar sekali. Oke, selanjutnya, setelah kalian membaca materi tersebut, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil untuk Kerjasama. Kerjasama. Iya, apalagi pintar sekali. Siapa? Ayo yang bisa. Sudah. Kerjasama, gotong royong, toleransi, dan saling membantu. Nah, itu tadi merupakan sifat terpuji yang seharusnya kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kalian pernah membantu teman? Pernah membantu teman ya. Nah, anak-anak, sebagai makhluk sosial, kita hendaknya saling membantu sesama, saling gotong royong, saling kerjasama dalam menyelesaikan masalah atau menyelesaikan suatu hal. Oke, berikutnya untuk supaya kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini, kita akan bersama-sama melakukan tepuk semangat. Oke, berdiri semua. Ayo kita berdiri. Apakah kalian sudah tahu tepuk semangat seperti apa? Sudah. Oke, kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, silahkan kalian duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ketiga, penguatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu? Oke. Materi pembelajaran hari ini
penghematan sumber daya alam, dan pendapat tentang sikap tokoh. Anak-anak, apakah kalian tahu nama benda ini apa? Pensil. Benar, pintar sekali. Nah, pensil ini kegunaannya buat pintar. Apakah kalian tahu pensil ini bagaimana cara pembuatannya? Tidak tahu? Tidak tahu, padahal kita sudah menggunakannya setiap hari untuk belajar. Apakah kalian ingin tahu bagaimana cara membuat pensil? Ingin. Oke, Ibu Guru mempunyai video pembelajaran. Nanti silahkan kalian simak baik-baik ya. Nah, seperti ini video pembelajarannya. Apakah lihat? Sini, kumpul sini. Wah, akhirnya saya membuat pensil warna langsung dipasang dari dalam udara panas selama 1 jam supaya lebih kering. Anak, setelah kalian melihat video pembelajaran mengenai pembuatan pensil, apakah sekarang sudah paham bagaimana cara membuat pensil? Sudah paham? Sudah ya. Oke. Di sini adakah yang ingin ditanyakan tentang cara membuat pensil? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan bertanya kepada kalian. Setelah kalian melihat video tadi, apa sih bahan baku untuk membuat pensil? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Tanah liat. Benar. Iya, apalagi? Grafit. Benar sekali, pintar semua. Ya, benar. Jadi, bahan untuk membuat pensil itu seperti grafit, tanah liat, dan kayu. Baik. Setelah itu, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu mengenai analisis pemanfaatan sumber daya alam. Ibu akan memberikan kertas ini kepada kalian, dan kalian tuliskan hasil pemikiran kalian di kertas ini tentang bagaimana sih pentingnya penghematan penggunaan sumber daya alam. Ibu akan bagikan kertas ini kepada kalian satu-satu. Jangan rebutan ya. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan pentingnya penghematan sumber daya alam. Silahkan kalian tulis. Ibu beri waktu selama 5 menit ya. Silahkan. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang silahkan salah satu dari kalian memaparkan hasil jawaban kalian. Maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Deni. Oke, Deni, silahkan maju ke depan. Silahkan paparkan jawabanmu di sini. Ya, silahkan bacakan. Pentingnya penghematan sumber daya alam. Karena sumber Yang keras ya. alam memberikan manfaat bagi manusia, misalnya untuk kesejahteraan dan bertanya sumber daya alam supaya tidak habis. Jika sumber daya alam habis, maka Indonesia akan mengalami penyulitan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat teman kita Deni. Silakan kembali ke tempat. Oke, apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah tahukah kalian pentingnya penghematan sumber daya alam itu untuk apa? Sudah jelas ya. Yang pentingnya penghematan sumber daya alam itu yaitu sumber daya alam itu memberikan banyak sekali manfaat untuk kita. Apa kalian tahu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui? Apa saja? Angin. Ya, benar, angin. Apalagi? Petani.
Matahari. Ayo, siapa lagi? Air. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada angin, matahari, dan air. Benar sekali. Nah, yang tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui, berarti ada juga sumber daya alam yang tidak dapat perbarui. Contohnya apa nih? Batu bara, pertambangan emas, minyak bumi. Terus apa lagi? Nah, itu tadi merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Baik, anak-anak, setelah kalian menganalisis pentingnya penghematan sumber daya alam, sekarang Ibu Guru akan memberikan kalian teks bacaan tentang cara membuat pensil. Nah, tadi kan kalian sudah melihat videonya. Sekarang Ibu akan membagikan satu-satu teks bacaan ini kepada kalian. Silahkan kalian baca dan cermati. Ibu beri waktu selama 5 menit ya. Silahkan kalian baca dan dipahami. Setelah itu Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai cara membuat pensil ini ya. Baik anak-anak, waktu kalian sudah habis. Nah, sekarang silahkan kalian maju membacakan jawaban kalian di depan kelas. Sudah selesai semua kan? Sudah. Oke, sekarang nomor satu anak saja nomor 1. Siapa yang mau? Saya Bu. Oke, Nasri, silakan maju membacakan jawabannya. Saya bacakan pertanyaannya dulu. Berdasarkan teks bacaan tersebut, ceritakan proses pembuatan pensil. Silakan kamu ceritakan. Grafit dan tanah liat. Adonan grafit dan tanah liat. Adonan dibentuk menjadi isi pensil. Isi pensil dibakar selama 3 hari. Isi pensil dibalut dengan kayu dan dipotong. Pensil yang sudah jadi. Paham ya? Apakah jawabannya benar punya kalian? Benar. Bagus sekali, pintar murid-murid Ibu. Sekarang berikutnya nomor 2. Siapa yang mau? Ayo. Oh ya, Fajar, silakan maju ke depan. Ibu bacakan pertanyaannya. Sumber daya alam apa yang digunakan dalam pembuatan pensil? Silakan kamu bacakan jawabannya. Satu batang pensil dibuat dari sumber daya grafis, tanah liat, dan kayu. Oke, benar sekali. Semuanya juga benar? Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Sekarang pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Siapa? Apa? Silahkan maju ke depan. Pertanyaannya, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lainnya yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Silahkan bacakan. Jika penggunaan pensil tidak dibatasi, ketika sumber daya alam tersebut akan cepat habis. Penambangan besar-besar akan merusak lingkungan di sekitar tambang, grafis, dan tanah liat. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, anak-anak, jadi teks bacaan tersebut ceritakan proses pembuatan pensil. Yang awalnya yaitu bubuk grafit dari tanah liat tadi dicampur, kemudian membentuk adonan isi pensil. Kemudian isi pensil tersebut dibakar selama 3 hari. Lama sekali ya, tapi sekarang teknologi sudah canggih, jadi tidak perlu menunggu 3 hari, langsung sudah jadi. Kemudian isi pensil dibalut dengan kayu, lalu pensil sudah jadi. Berikutnya yaitu sumber daya alam apa tadi yang digunakan untuk membuat pensil? Apa tadi? Grafit, tanah liat, dan kayu. Benar sekali. Anak-anak, mengapa sih kita harus menghemat penggunaan pensil agar sumber daya alam tidak cepat habis? Apakah ada yang tahu? Kenapa kita harus menghemat penggunaan pensil? Kenapa? Biar tidak
supaya sumber daya alam kita dapat terjaga dan tidak cepat habis. Bayangkan tidak jika sumber daya alam kita habis, apa yang akan terjadi? Pembakaran hutan. Akan susah hidup kita. Kita akan sengsara karena tidak ada sumber daya alam. Makanya mari kita bersama-sama menjaga, memelihara sumber daya alam. Kalian tahu tidak? Nasrul, jangan ramai ya, fokus dulu. Kalian tahu tidak bagaimana caranya menjaga sumber daya alam kita supaya tidak cepat habis? Kita seperti tadi menggunakan pensil dengan benar, dengan hemat. Kemudian menggunakan satu pensil saja untuk menggambar. Kalau belum habis jangan beli lagi. Benar sekali. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak apa yang akan terjadi jika ini pensil dan barang-barang lainnya tidak dibatasi tadi? Penebangan. Kalian tahu kan tadi bahan untuk membuat pensil itu apa? Kayu. Jika kayu terus-terusan digunakan untuk membuat barang-barang, apa yang akan terjadi? Penggundulan hutan, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, Membuat longsor, hutan gundul. Kasihan fauna kita yang hidup di hutan. Nah, kalian tahu tidak cara melestarikannya itu gimana? Gimana sih biar tidak terjadi tanah longsor, biar tidak terjadi pembakaran hutan? Gimana caranya? Gimana? Ayo biar tidak terjadi banjir. Kita harus menanam pohon, melakukan reboisasi. Nah, seperti itu ya. Kalian sudah paham? Sudah paham. Oke, sudah semangat lagi ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan teks bacaan mengenai Bu Sekar Guru Teladan. Ibu akan membagikan teks bacaan ini satu-satu kepada kalian. Silahkan kalian baca, pahami, dan cermati. Ibu beri waktu selama 5 menit. Ibu bagikan. Dibaca ya, dipahami. Bu Sekar Guru Teladan. Silahkan kalian baca, simak baik-baik. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai membacanya? Sudah ya. Oke, Afra duduknya jangan di atas. Nah, bagus. Yang rapi kalian berinya. Oke. Setelah kalian membaca teks cerita tadi, apa sih judul teks cerita tadi? Bu Sekar Guru Teladan. Benar sekali. Nah, apa kalian sudah paham apa isi bacaan tadi? Sudah ya, sudah tentunya. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal. Tulis di buku kalian masing-masing. Tuliskan pendapat kalian mengenai teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Oke? Paham? Ibu beri waktu selama 7 menit saja. Oke, silahkan dikerjakan. Dibuka sih mana pensilnya. Nah, kayak gini. Kamu mah bermain, ayo ditulis. Nah, bagus. Yang benar tulisnya. Ya. Anak-anak, sudah 7 menit. Apakah sudah selesai? Sudah ya, sudah selesai. Baik. Sekarang silahkan kalian sampaikan jawaban kalian di depan kelas. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Oh, Fajar. Oke, baik. Silahkan. Bacakan jawabanmu. Di sini. Yang keras. Oke, sudah? Sudah. Semuanya tepuk tangan buat Fajar. Terima kasih Fajar. Nah, anak-anak, kalian sudah paham apa tadi isinya? Cerita Bu Sekar
Guru teladan mengisahkan tentang apa? Sudah paham? Afran, jangan main-main. Tentang apa? Bu Sekar membiayai muridnya untuk mengikuti lomba. Lomba apa? Lomba, benar, membaca puisi. Nah, dia itu mendukung agar kemampuan muridnya itu supaya tercapai gitu loh, dan bisa mendapatkan pengalaman berharga. Siapa yang ingin seperti menjadi Uni, yang ingin menjadi juara, mengikuti lomba, dia pintar baca puisi? Siapa? Nah, alhamdulillah. Mau ya berarti belajar yang rajin, belajar semangat, mau ya? Mau. Oke. Baik, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalian tahu tidak, hari ini kita sudah belajar tentang apa sih? Tentang apa? Yang keras? Sumber daya alam. Sekali atau tentang buat kita semua. Kalian tahu tidak sumber daya alam? Udah tahu kan? Jadi kita tadi belajar mengenai sumber daya alam, penghematan sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada dua, sumber daya apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, bagaimana sih upaya menjaga sumber daya alam? Tahu tidak? Upaya menjaga sumber daya alam. Upayanya yaitu penanaman hutan gundul atau reboisasi. Oke, berikutnya menjaga kebersihan lingkungan. Jangan ketawa. Berikutnya membuat terasi. Ibu guru akan melakukan refleksi. Ibu guru akan menanya kepada kalian, apakah kalian sudah paham materi hari ini? Sudah paham ya? Ya. Semua sudah paham? Ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika kalian mengikuti pelajaran hari ini? Apakah senang? Sedih? Senang. Bahagia? Panik atau apa? Panik. Oh. Selanjutnya ibu akan memberikan ini kertas. Kalian tuliskan ekspresi kalian di kertas ini. Ekspresi senyum, marah, atau apapun itu. Kalian silakan tuliskan. Nah, yuk. Kalau sudah tempelkan langsung. Sekarang ibu akan memberikan kalian, halo, ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Dikerjakan di rumah ya. Ibu bagikan soalnya. Kalian kerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas, oke? Ya? Ya. Oke, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kalian rapikan buku kalian terlebih dahulu sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah, coba-coba suang. Tahu kan? Silakan kalian berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama. Sekarang Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Saatnya kita bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah. Oke. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memberi doa? Denny, silakan Denny. Kita mulai. Selesai. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.